Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai statistika, bagian yang kelima yaitu tentang ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa jauh suatu data menyebar dari rata-ratanya ya. Ukuran penyebaran data ini juga dapat menyatakan sebaran atau variasi dari suatu kelompok data. Pada kesempatan kali ini, bagian-bagian ukuran penyebaran data yang akan kita bahas adalah jangkauan, hamparan, dan simpangan kuartil. Yang pertama tentang jangkauan atau range. Jangkauan adalah selisih antara nilai terbesar dan terkecil. Dengan rumus R sama dengan X maksimum dikurangi X minimum, di mana R di sini adalah range atau jangkauan ini tadi, X maksimum adalah nilai data terbesar, X minimum adalah nilai data terkecil. Maka jika untuk data berkelompok, nilai X maksimum atau nilai data terbesarnya dapat diambil dari nilai tengah dari kelas tertinggi. Sementara nilai X minimum atau nilai data terkecil dapat diambil dari nilai tengah kelas terendah. Selanjutnya tentang jangkauan antar kuartil atau hamparan. Jangkauan antar kuartil adalah selisih antara nilai kuartil ketiga dan nilai kuartil pertama. Ya, betul ya, dari judulnya aja adalah jangkauan antar kuartil. Jangkauan itu artinya selisih ya. Jadi kalau jangkauan antar kuartil kita artikan di sini selisih antara kuartil ketiga yaitu kuartil terbesar dan kuartil pertama yaitu kuartil terkecil ya. Kemudian di sini kita simbolkan dengan H yaitu menyatakan hamparan atau jangkauan antar kuartil tadi. Rumus H sama dengan Q3 dikurangi Q1. Q3 adalah kuartil ketiga, Q1 adalah kuartil pertama ya. Selanjutnya tentang jangkauan semi antar kuartil atau simpangan kuartil ya. Kalau tadi jangkauan antar kuartil, sekarang jangkauan semi antar kuartil atau disebut juga simpangan kuartil. Adalah setengah kali dari nilai jangkauan antar kuartil atau hamparan yang sudah kita jelaskan di slide sebelumnya tadi ya. Sehingga dapat kita simbolkan dengan SK sama dengan setengah dari H sama dengan setengah dikalikan Q3 dikurangi Q1. SK adalah simpangan kuartil ini atau jangkauan semi antar kuartil. H tadi adalah hamparan atau jangkauan antar kuartil. Q3 adalah nilai kuartil ketiga. Q1 adalah nilai kuartil pertama. Nah, selanjutnya kita akan membahas suatu contoh soal. Data berat badan siswa kelas 12 adalah sebagai berikut. Tentukan hamparan dan simpangan kuartilnya ya. Yang pertama, pasti harus kita cari dulu Q1 dan Q2. Q1 dan Q3. Nah, di sini kita tentukan Q3 dulu atau kuartil atas ya. Ini adalah data tadi. Maka untuk menentukan Q3, pertama-tama kita tentukan dulu kelas Q3-nya yang mana. Dengan rumus I per 4N, I-nya berarti diganti dengan 3, karena di sini Q3, 3 per 4 kali 40, karena N-nya jumlahan frekuensinya adalah 40, sama dengan 30 ya. 3 per 4 dikali 40 adalah 30. Nah, data ke-30 itu ada di kelas yang mana ya? Ini ada 2, ini ada 5, berarti berapa? 7. Ini udah ada 10 data, berarti udah ada data ke-17. Terus ini ada 9 data, berarti tadi sudah 17 ditambah 9 adalah 26. Maka sampai sini sudah mencapai 26, maka data ke-30 tinggal nambah 4 lagi kan. Nah, berarti data ke-30 ada pada kelas ini ya. Ini adalah kelas Q3 ya. Letak dari data ke-30 berada ya. Nah, dengan rumus QI dengan di sini tepi bawahnya yaitu tepi bawah dari kelas Q3 ini ya kan.
di sini batas bawahnya 86, maka tepi bawahnya 86 dikurangi 0,5 yaitu sama dengan 85,5 ya. Rumus tepi bawah adalah batas bawah dikurangi 0,5. Lalu frekuensi kumulatif sebelum Q3. Kalau Q3-nya di sini berarti sebelumnya adalah 2, 5, 10, 9 karena kumulatif kita jumlahkan. Sama dengan 26. Selanjutnya frekuensi Q3 ya. Di sini Q3 maka frekuensinya adalah sama dengan 6. Selanjutnya panjang kelas dari 86 hingga 90 jika kita cacah ada 5 bilangan ya. Atau bisa kita hitung dengan cara 90 dikurangi 86 dari sini ya, 90 dikurangi 86 tapi jangan lupa rumusnya ditambah 1 yaitu sama dengan 5 sama saja ya. Karena yang kita cari Q3 maka setiap I di sini kita ganti dengan 3, Q3 sama dengan tepi bawah dari Q3 ditambah 3/4N, ya, I-nya diganti dengan 3, dikurangi frekuensi kumulatif sebelum Q3 bagi dengan frekuensi Q3-nya dikalikan panjang kelas. Tapi bawahnya tadi berapa? 85,5 ditambah 3/4 dikali N, N-nya 40, dikurangi 26 ya. 3/4 kali 40 adalah 30, 30 dikurangi 26, nanti dibagi 6 dikali 5. 30 dikurangi 26, 4, 4/6 dikali 5 adalah 3,3. 3,3 ditambah 85,5 sama dengan 88,8. Jadi nilai Q3 adalah 88,8. Selanjutnya menentukan Q1 ya. Dengan data yang sama dan ini adalah batas bawahnya, akan kita tentukan kelas Q1-nya dulu ya. Karena Q1 maka I-nya kita ganti dengan 1, 1/4 kali 40 adalah 10, maka data ke-10 itu ada pada kelas yang mana ya? Ini sudah 2, ini sudah 5, berarti 7. Nah, sudah 7 biar menjadi data ke-10, biar menemukan data ke-10 berarti kan kurang 3 lagi. Karena kurang 3 berarti masuk ke sini ya. Jadi ini adalah kelas Q1 ya, kelas Q1. Dengan rumus kuartil sebagai berikut, kita tentukan dulu. Yang pertama tepi bawah ya, karena batas bawahnya 76, maka tepi bawahnya sama dengan 76 dikurangi 0,5 sama dengan 75,5. Selanjutnya frekuensi kumulatif sebelum Q1 ya, sebelumnya ada 2 dan 5, karena frekuensi kumulatif maka kita tambahkan yaitu 2 ditambah 5 sama dengan 7. Lanjut frekuensi Q1-nya di sini adalah 10 dan panjang kelasnya adalah 5. Dari mana? Dari 80 ini ya. Batas atas dikurangi batas bawah. 80 dikurangi 76 ditambah 1. Atau boleh kita cacah dari 76 hingga 80 ada berapa bilangan? Ada 5 bilangan ya. Maka Q1, karena yang ditanyakan Q1, kita ganti I dengan 1 sama dengan tepi bawah. Tepi bawahnya adalah 75,5 ditambah 1/4 N ya, karena Q1 maka I-nya kita ganti dengan 1 menjadi 1/4 N, N-nya 40, 1/4 dikali 40 dikurangi frekuensi kumulatif sebelum Q1 yaitu tadi 7, dibagi frekuensi Q1 yaitu 10 dikali panjang kelas yaitu 5 ya. Maka 75,5 ditambah 10 dikurangi 7, 10 berasal dari 1/4 dikalikan 10 ya, adalah 10. 10 dikurangi 7 dibagi 10 dikali 5. 10 dikurangi 7 adalah 3, maka 3/10 dikali 5 adalah 1,5. 1,5 ditambah 75,5 adalah 77. Jadi Q1-nya adalah 77. Nah, dari Q1 dan Q3 tadi yang sudah kita peroleh dari penjelasan jawaban sebelumnya, di mana Q3 adalah 88,8 dan Q1 adalah 77, maka dapat kita tentukan hamparan dan simpangan kuartilnya. Yang pertama kita tentukan hamparannya dulu. H sama dengan Q3 dikurangi Q1 sama dengan 88,8 dikurangi 77. Jadi nilai hamparannya adalah 11,8. Selanjutnya adalah simpangan kuartil. Simpangan kuartil sama dengan setengah dikalikan H sama dengan setengah dikalikan Q3 dikurangi Q1 ya. Tadi sudah kita hitung Q3 dikurangi Q1 yaitu 88,8 dikurangi 7, maka kita kalikan setengah. Sehingga setengah dikalikan 11,8 yaitu sama dengan 5,9. Jadi nilai simpangan kuartilnya adalah 5,9 ya. Nah, ini adalah penjelasan tentang ukuran penyebaran data mengenai jangkauan, hamparan, dan simpangan kuartil. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.